Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali dan Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali hadir lagi di segmen bedah buku atau review buku bareng penulisnya langsung gitu ya. Nah mungkin sobat adab di sini yang mungkin kebingungan atau template-nya seperti ini nih agak berbeda yang biasanya proses bedah bukunya dilakukan secara saya sendiri yang moderator dan juga ada penulisnya gitu. Tapi kenapa ini bisa ada pesertanya, mungkin ada beberapa narasumber yang lainnya karena kebetulan buku yang akan kita bedah kali ini agak sedikit serius nih ya Sobat Adam karena ini berkaitan dengan dunia kesehatan, tapi mungkin nanti akan lebih detailnya apa sih maksudnya gitu atau buku yang akan dibedah ini apa gitu. Tapi sebagai perkenalan ya, buku yang akan dibedah ini adalah buku dengan judul Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Nah, untuk lebih detailnya nanti Sobat Adam bisa lihat di depan akan ada layar buku yang tertampil ya, tetapi secara fisik bukunya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah merupakan karya dari beberapa penulis yang menjadikan bukunya tuh satu gitu ya. Ini merupakan karya dari Fitri Lestari, Agung Firmansyah, Sumantri ya, Syifa Ula Hamidah, Debbie Rizko, Ella Laila Sari, Rahmat Robidin, Adios Katila Serehati, dan Agus Setiawan. Nah, itu adalah nama-nama penulis yang menulis buku manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Jadi mungkin saat ini sobat adab yang lagi berkecimpung di bidang kesehatan, terutamanya di rumah sakit, atau mungkin ada ketertarikan gitu ya, atau merupakan mahasiswa kesehatan dan lain sebagainya, mungkin apa ya terasa relate gitu tonton bedah buku kali ini ya karena ini berkaitan dengan ilmu kesehatan kerja juga dan di rumah sakit gitu. Dan hari ini uh, penulisnya gitu ya itu akan ada dua narasumber ya bisa dibilang atau yang akan mewakili dari beberapa penulis-penulis tadi ya yang diwakili oleh Ibu Debbie Rizko. Halo Ibu, kita sudah terhubung. Ya, Selamat halo. siang. Selamat siang. Oke, Ibu udah siapnya nanti ngisi materi dan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan terkait bukunya. Oke, siap. Oke, terus juga kita ada Pak Rahmat ya. Halo Pak Rahmat, selamat Halo, siang. Sudah selamat siap? siang. Siap. Oke, luar biasa. Nah, itu adalah ya Sobat Adab dua narasumber atau penulis yang mewakili buku manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit gitu ya. Oke, untuk kita langsung masuk aja ke proses review atau bedah buku dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit ini ya untuk Ibu Debi dan juga Pak Rahmat. Kira-kira sebelum kita mulai tak kenal maka tak sayang nih, karena nggak mungkin kan ya tiba-tiba loh mereka siapa tiba-tiba langsung review buku ini gitu. Biasanya penonton atau pembaca sebelum membeli bukunya ada beberapa orang yang kayak siapa dulu nih yang nulis ya, apakah proper di bidangnya, kompeten gak sih gitu kan ada tuh yang Pak punya makanya mungkin di sini secara sekilas untuk masing-masing silakan untuk Ibu Debbie Rizko dan juga Pak Rahmat Robidin memperkenalkan secara latar belakang sebelum masuk ke bedah bukunya ya Bu ya. Ini jadi untuk Ibu Debbie dan Pak Rahmat jangan menjawab dulu pertanyaan yang terkait bukunya dulu, tapi sekilas mungkin memperkenalkan uh, secara pribadi dulu. Silakan siapa dulu? Mungkin Ibu Debbie terlebih dahulu sebagai ladies first. Oke, terima kasih, Kak. Baik, mungkin perkenalan dulu saya sendiri. Nama saya Debbie Rizko. Ya, Debbie Rizko SSIM Biomed. Saya sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hmm. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Saya sendiri sehari-harinya itu mengajar S1 kedokteran, ya, para calon-calon dokter yang nantinya akan bekerja ya di rumah sakit ya. Nah, sedangkan untuk spesialisasi saya sendiri itu adalah di bidang mikrobiologi. Oh, Iya, apa tuh? mikrobiologi. Mohon maaf Ibu, ini kan saya orang awam nih gitu. Kira-kira itu Oh tuh ya, concernnya kemana ya untuk spesialis gitu tuh? tentang itu, tentang infeksi, penyakit-penyakit infeksi. Jadi kan Hmm. mikrobiologi kan membahas tentang virus, Hmm. bakteri, kemudian juga jamur, ya, Hmm. ya mikroba-mikroba yang bisa menyebabkan penyakit infeksi. Jadi
saya konsennya di situ untuk riset dan juga beberapa penulisan buku terkait infeksi. Makanya di buku ini kan juga saya uh, ada di bagian terkait dengan risiko infeksi ya untuk Hmm, kesehatan keselamatan kerjanya ini. oke. Itu, Baik Ibu Devi, terima kasih iya. sudah memperkenalkan secara sekilas. Berarti Ibu Devi saat ini memang aktivitasnya sebagai dosen dan sedang mengajar juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin siap untuk bekerja nanti sebagai dokter gitu ya Bu Devi ya. Iya, benar. Ah, Oke, wow. Berarti Sobat Adap itu adalah profil dari Ibu Devi yang kita udah tahu, oh ternyata emang Ibu Devi ini sudah proper di bidangnya itu, terutama di spesialis yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita langsung ke Pak Rahmat nih. Halo, silakan Pak Rahmat, silakan untuk open mic-nya dan memperkenalkan diri. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Rahmat. Eh, Perkenalkan sebelumnya saya Rahmat Rubidin. Saya adalah salah satu dosen dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Hmm. Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Bakti Husada Indonesia. Kebetulan saya juga di sini backgroundnya adalah eh, sebagai dosen mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja dan juga sebagai anggota Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Wow, Gitu. oke, luar biasa. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Rahmat? Cukup dulu. Kebetulan saya di sini juga membahas tentang APD, alat Oh, pelindung yang diri. biasa dipakai gitu ya para nakes atau mungkin Ya, ketika sedang bekerja, betul? ya, udah Oh. kayak seperti robot-robotan. Oke. Oke, terima kasih Pak Rahmat sudah Siap, memperkenalkan siap. diri. Berarti untuk Ibu Devi dan Pak Rahmat nanti ini sistemnya kita akan tanya jawab seperti biasa aja. Jadi ya dibikin santai aja gitu ya, tidak harus gimana-gimana karena mungkin para sobat kader juga bakalan oh ini topiknya ini banget ya gitu, serius banget nih gitu. Tapi bagaimana hal tersebut itu tidak menjadi momok yang wah gitu loh. Tetapi it's fine gitu. Kalau emang mau mendalami tentang ilmu kesehatannya, terutama di spesialis yang mungkin Ibu Devi dan Pak Rahmat tekuni gitu ya, dan terkait tentunya buku yang akan kita baca ini gitu. Apalagi mungkin di sini ada teman-teman sobat adab yang nonton juga yang ternyata memang sudah bekerja di rumah sakit juga. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui nih gitu, ilmu dari buku ini nih apa sih gitu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan secara bergilir atau bisa menambahkan gitu ya dari Ibu Devi atau Pak Rahmat seperti itu. Oke, yang pertama dulu nih pertanyaannya ya sangat-sangat mendasar banget nih Ibu Devi dan Pak Rahmat gitu. Nanti boleh silakan siapa yang mau jawab atau mungkin mau menambahkan juga boleh banget nih. Ini kan seperti di opening di awal nih. Mungkin sobat Adam juga kaget nih. Oh, review bukunya kok ini banyak nih. Ini apa ya? Karena jujur nih Ibu Devi dan Pak Rahmat ya, setiap proses beda buku itu tuh selalu moderator dan penulis dan hanya satu gitu. Dan memang penulis itu ya dalam satu buku itu tuh kayak satu nama gitu. Misalkan nama penanya Terelie gitu. Kita udah tahu lah terkenal seperti itu kan. Nah ini unik banget nih. Ini adalah ada banyak banget nama-nama penulis di dalam buku ini yang tertera di sini ya. Mungkin salah satunya juga Pak Agus Setiawan yang belakangan intens juga dengan CS kami gitu yang berkonsultasi soal penerbitannya dan lain-lainnya gitu. Nah, ini kenapa sih gitu menulis buku ini? Alasan mendasar kenapa Ibu Debi dan Pak Rahmat dan kawan-kawan itu menulis buku ini dan memutuskan untuk mungkin bahasanya berkolaborasi ya, berkolaborasi dalam satu buku untuk diterbitkan gitu. Boleh silakan dijawab untuk kenapa ya Ibu Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Oke, mungkin izin menjawab dulu ya. Boleh silakan Ibu Oke, Debi. jadi saya sendiri itu suka menulis ya. Kebetulan selain buku ini, saya juga sudah menulis beberapa buku yang lain ya. Hmm. Ada beberapa ya, mungkin lebih dari 10 yang sudah diterbitkan. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi saya menulis buku ini juga karena saya ingin uh, ya menyebarkan atau menginformasikan ilmu yang saya miliki ya ke masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak hanya di kelas ya untuk mahasiswa, tapi juga dengan menerbitkan buku kan
ilmu kita ya bisa disebarkan lebih luas lagi gitu kan, terutama untuk bidang kesehatan, bidang infeksi ya. Di sini memang kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting ya, terutama di rumah sakit ya, di mana rumah sakit itu kan sumbernya penyakit, istilahnya kayak banyak orang sakit dan di situ juga banyak kuman, banyak infeksi yang bisa menular ke yang lainnya, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit terkait infeksi itu sangat penting untuk dibahas. Makanya saya join di penulisan buku ini. Dan kenapa ini banyak penulis, karena masing-masing punya spesialisasi yang khusus gitu. Ya, jadi kan setiap bab itu ya ditulis oleh para pakarnya yang memang khusus spesialisasinya di situ. Itu mungkin. Oke, oke, oke. Nah, Baik, Ibu Devi, terima kasih. Kalau Pak Rahmat sendiri gimana? Mungkin ada jawaban lain atau setuju atau gimana? Ya, jawabannya hampir-hampir mirip lah. Cuman kalau menurut saya, alasan saya kenapa itu ada beberapa alasan sih. Kalau dilihat dari ini, alasan pribadinya itu adalah saya mengembangkan keterampilan untuk menulis, kemudian mengungkapkan diri, serta meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu kalau untuk alasan secara profesional, yaitu adalah kita meningkatkan reputasi, kemudian kita juga untuk meningkatkan karir dan meningkatkan pendapatan tentunya. Dan alasan-alasan sosialnya, ya kita membagikan pengetahuan kepada orang lain atau kepada siswa-siswa kita, kemudian kita meningkatkan kesadaran, meningkatkan koneksi juga. Akhirnya seperti ini kan kita banyak mengenal teman-teman penulis lainnya, sehingga kita otomatis menambah koneksi, menambah Relasi teman dan juga itu ya. relasi seperti itu. Dan Oh, kemudian ya mengaplikasikan apa yang ada di buku, kemudian kita aplikasikan kepada murid-murid kita, siswa-siswa kita. oke, Itu wow. alasannya. Oke, terima kasih untuk Ibu Devi dan Pak Rahmat yang luar biasa. Ternyata memang secara garis besar ya, alasan kenapa menulis buku ini karena memang yang bisa saya tangkap adalah memang apa ya, selain salah satu syarat mungkin ya, yang keharusan juga mungkin untuk Ibu Devi dan Pak Rahmat juga harus menerbitkan karyanya, tetapi memang ada tujuan yang ingin disampaikan ke masyarakat gitu, sebagai bentuk kontribusi Ibu Devi dan Pak Rahmat ke masyarakat bahwa sebagai orang yang ahli dan mengerti di spesialis itu seperti ini loh gitu. Dan mungkin untuk orang awam yang belum mengetahui atau mahasiswa yang mungkin concern dan tertarik di bidang ini, sudah cukup membaca buku ini aja itu udah kayak oh informasinya ini loh gitu. Dan ini ditulis berdasarkan per spesialis, jadi tidak hanya apa ya, ibaratnya ngarang bebas kayak gitu ya Pak Bu ya. Jadi memang ditulis berdasarkan spesialisnya masing-masing seperti itu, betul ya? iya, itu. Nah, Oke, tapi ini agak menimbulkan pertanyaan lagi nih, Ibu Devi dan Pak Rahmat ya, setelah tahu alasannya kenapa menulis buku ini. Tapi ada kesulitan nggak sih? Maksudnya kan kita tahu ya buku ini tuh ditulis dengan banyak penulis dan orang-orang hebat juga yang ahli di bidang spesialisnya gitu. Ini ada kesulitan nggak sih? Kayak, sorry, ini mengingat kayak tempat kerja mungkin yang berbeda atau mungkin waktu yang mungkin tidak selalu sama gitu kan. Terus apa ada nggak sih kebingungan ketika menyusun buku ini, apalagi kayak berbeda-beda bab gitu yang mengharuskan kayak pada akhirnya dikolektif kan, bahasanya kayak oh kamu udah selesai ya udah nih bab ini tinggal kamu iniin gitu. Ada sempat kayak gitu nggak, atau ya udah sih lancar-lancar aja gitu? Boleh silakan. Ibu Dewi atau hmm. Pak Rahmat dulu? Kami gantian Pak Rahmat dulu, Pak Oke, Rahmat. Pak Rahmat silakan. Kalau kesulitannya saya rasa standar ya. Hmm. Kesulitannya sepertinya masalah deadline. Karena kan Oh, memang memang jadwal dari berbagai macam latar aktivitas belakang, dan lainnya. kemudian iya aktivitas masing-masing, kemudian editor sudah teriak-teriak cepat cepat Ya. cepat cepat gitu kan. Ayo cepat harus selesai, cepat harus selesai. Mungkin itu sih ya ininya kesulitan kalau kita
membuat buku bersama-sama seperti Iya, itu. nah Tapi itu. kalau kita satu frekuensi mungkin ada santai. Apalagi kayak di spesialis kita gitu kan ya Pak Rahmat, ibaratnya kayak, Nah, oh ini itu betul. dalam buku ini misalkan membahas tentang infeksinya, berarti kan kayak satu buku kan tentang infeksi, beragam infeksi, cara penanganan kayak gitu Betul. kan, itu kan kayak Betul. gitu. Nah ini banyak banget nih, jadi kayak apa kesulitannya apa nih gitu. Saya sebagai orang awam gitu yang melihat nama ini keren-keren gitu, gelarnya juga hebat-hebat dan ini udah kompeten. Kira-kira gimana ya proses ininya deh, perumusan karyanya gitu. Jadi saya tanyakan gitu. Pak Rahmat ada yang lain yang mungkin disampaikan? Sudah itu. Oke, berarti terkait penyesuaian ya Pak ya, penyesuaian waktu yang kita juga karena memang aktivitasnya berbeda-beda, jadi mungkin salah satu kesulitan persiapan karyanya adalah hal-hal tadi yang, aduh, apalagi ada editor yang udah, ayo buruan deadline-nya, gitu ya Pak Rahmat ya. Oke, kalau dari sisi Ibu Dewi sendiri nih, gitu, apa nih kira-kira persiapan yang, gitu? Kalau saya kan ya pengalaman kalau menulis buku sendiri sama buku yang ini sama-sama kolaborasi ya. Menurut saya lebih mudah ya kalau misalnya kolaborasi kita jadi bebannya itu hanya menulis satu bab saja atau dua bab saja gitu kan. Jadi menurut saya ini lebih ringan dibandingkan ketika kita menulis satu buku itu kita sendiri. Jadi dengan adanya kolaborasi ini justru bagi saya itu tadi ya lebih mudah lah, lebih ringan ya menulisnya gitu karena hanya satu bab ya. Dan untuk tantangannya tadi yang sudah dibilang sama Pak Rahmat ya, karena kolektif jadi kita harus menyesuaikan juga dengan deadline. Walaupun sudah ada deadline, kita juga harus ya bersabar dengan berbagai penulis yang lain yang punya kesibukan masing-masing ya, karena kita tahu bahwa dosen itu kerjanya nggak hanya ya menulis, kan banyak ya kerjaan dosen ya, ada pengajaran ya, pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian, dan tugas penunjang lainnya yang mungkin setiap dosen itu punya jadwalnya masing-masing dan prioritas masing-masing, sehingga yaitu tantangannya ya seperti itu. Tapi bagi saya dengan kolaborasi ini itu lebih meringankan sih bagi saya gitu, karena tidak harus menulis satu buku langsung gitu. Itu sih Oke. Luar biasa Bu Devi. Oh, saya juga tadi lupa, aduh kenapa ini ya. Padahal tadi udah dijelasin sama Bu Devi ya bahwa ini adalah bukan buku pertamanya Bu Devi, tapi memang sebelumnya Bu Devi juga sudah sering menerbitkan buku sendiri gitu, dan itu sendiri kan memang ini ya, maksudnya kesulitannya mungkin kalau tadi saya sempat setuju juga bahwa kalau kolaborasi kan berarti ada ibaratnya dibagi nih bebannya, kamu bagian ini, aku bagian ini. Seperti itu ya Bu Devi ya. Iya, benar. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Devi dan juga Pak Rahmat ya. Ini pertanyaan selanjutnya, mengingat tadi juga sudah dijelaskan soal intro bahwa buku ini tuh berisi tidak hanya satu penulis saja, tetapi memang menyertakan nama-nama penulis yang sudah dijelaskan juga bahwa semua sudah proper di bidangnya gitu. Ini yang ide siapa ya? Idenya kok dari siapa? Dari mana, dan kok bisa sampai pada akhirnya kan kepikiran, padahal nih kalau secara mungkin saya orang awam, ini kan spesialisnya beda ya gitu, sampai pada akhirnya iya ya punya titik terang secara bersama untuk ya deh kayaknya kita perlu untuk menulis buku dengan judul ini karena kita isinya ini gitu. Nah itu awalnya gimana sih Bu Devi dan Pak Rahmat, boleh di-spill gitu, mungkin Sobat Adat juga barangkali ada di penulis-penulis pemula yang terinspirasi untuk berkolaborasi gitu ya, awalan untuk menulis gitu. Boleh silakan Ibu Devi. Oke, jadi kami itu sih jadi ada grup ya, kami join grup ya. Grup di situ di grup itu tuh ya banyak ya penulis-penulis yang lain, dan biasanya dari editor ya, terutama di sini editornya Pak Dr. Agustiawan ya, itu selalu share informasi. Ini ada suatu project book chapter ya, di sini masing-masing ini babnya ada apa saja. Nah, kalau misalnya ada bab yang memang sesuai sama bidang kita ya, biasanya dan kita minat ya,
kita akan menghubungi editornya. Jadi editornya membawa saya minat untuk menulis bab ini gitu di buku ini, di proyek buku ini. Gitu sih biasanya prosesnya seperti itu. Oke, kalau dari Pak Rahmat sendiri gimana? Pak Rahmat, bisa terpikirkan untuk join? Oh iya nih, saya tertarik gitu. Gimana Pak Rahmat? Ya kalau terpikirkan untuk itu ya kita karena join di satu grup itu, Oh, join di satu grup sama aja intinya. Join di satu grup, kemudian kita mengembangkan, kemudian memilih mau ambil yang mana yang sesuai dengan background kita, jadi seperti itu. Oh, berarti tetap dimudahkan ya bahwa oke, boleh join nih di maksudnya di grup tersebut tuh kayak ada project ini, kamu boleh nulis, tapi di bagian ini nanti membahas sesuai dengan spesialisnya bapak ibunya gitu. Nanti kayak gini gitu. Seperti itu ya, Rahmat, Ibu Debi. Betul, Iya, betul seperti itu. benar. Nah, ini sampai kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin silakan untuk Pak Rahmat lebih dulu menjawab ya. Terus atau mungkin Ibu Dewi juga nanti ikut menambahkan kenapa pada akhirnya di dalam buku ini yang sekali lagi ditulis oleh beberapa pakar ahli di bidangnya, pada akhirnya menentukan menulis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Apa yang mendorong Ibu Debi secara pribadi dan juga Pak Rahmat ya, secara pribadi nih oke, saya mau join, saya juga mau menulis. Kenapa setuju untuk berkontribusi di judul buku yang ini gitu loh. Yang memang meskipun di dalamnya kan ada tulisan atau bab khusus spesialisnya Bapak Ibu gitu ya gitu. Nah, itu apa sih yang mendorong keinginan Pak Rahmat atau Ibu Debi untuk oke, saya mau join, saya mau berkontribusi untuk di project ini gitu. Silakan Pak Rahmat. Jadi kalau saya alasannya kenapa, yang pertama karena background saya dengan K3-nya itu, kemudian melihat dari sisi rumah sakitnya, karena memang tempat-tempat yang paling berbahaya, yang paling rentan untuk K3 itu adalah salah satunya itu di rumah sakit, baik itu dari tenaga medis maupun lingkungan sekitarnya. Itu makanya dari sini saya akan ikut bergabung, kemudian saya mengambil sesuai dengan keahlian saya, yaitu di APD. Itu mungkin kalau ke Bu Debi itu di infeksinya seperti itu. Oke. Itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Kalau Ibu Devi, oke, apa yang mendorong Ibu Devi? Oke, saya mau join nih gitu. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu nih gitu. Silakan Ibu Devi. Iya. Ya, sebenarnya ya sama juga sih karena memang salah satunya saya ingin tadi men-sharing ya, meningkatkan awareness juga ya terkait dengan pentingnya K3 ya. Pentingnya K3 di rumah sakit tadi, terutama terkait infeksi tadi ya, karena memang infeksi di rumah sakit itu ya kita sebut mungkin istilahnya infeksi nosokomial itu benar-benar terjadi dan ada, dan itu perlu diwaspadai, sehingga K3 ini adalah salah satu usaha upaya untuk mencegah tersebarnya infeksi di rumah sakit juga gitu. Karena termasuk salah satu sorry tadi di awal kan Ibu Devi juga bilang bahwa ini kan ada itu kan bisa datang juga bahkan di rumah sakitnya itu sendiri kan kalau misalkan misalkan orang jenguk yang tidak sesuai dengan hal yang seharusnya, misalkan dia juga bisa tertular gitu ya Bu ya, karena dia sembarangan gitu. Jadi salah satu berarti secara garis besar kenapa setuju join dan mengambil judul ini gitu untuk diterbitkan itu adalah selain memang ingin menyampaikan sesuai dengan spesialisnya gitu, tapi memang ada dorongan untuk masyarakat atau pembaca tuh harus tahu nih bahwa hal tersebut ini penting gitu. Seperti itu ya Bu Dewi dan Pak. Iya, ya itu penting juga, penting harus kita waspadai gitu. Oke, luar biasa. Oke, next pertanyaannya nih. Ini kita langsung lagi juga. Ini kan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Dan sudah di spoiler juga nih sama Ibu Devi sama Pak Rahmat bahwa di dalam buku ini itu tuh memang per babnya kan berbeda-beda ya. Sesuai dengan per spesialisnya gitu ya, penulisnya gitu.
Tapi highlightan, ini yang di highlight ini di buku itu sebenarnya ada atau sebenarnya semuanya di highlight dan sebenarnya ingin menyampaikan apa sih gitu Pak Bu gitu. Untuk secara poin garis besarnya ini kan isinya memang udah spesialis gitu ya. Dan ini kan ada judul manajemen keselamatan dan kesehatan kerjanya gitu. Apakah bagian keselamatan dan kesehatan kerjanya di rumah sakitnya itu yang di highlight atau sebenarnya di dalam buku ini itu ada gong yang memang pembaca tuh setidaknya harus mengetahui ini gitu. Nangkep ya Pak Bu untuk pertanyaannya? Oh ya, bisa. Oke, boleh silakan. Mau siapa dulu yang mau jawab? Oke, jadi intinya kalau dari isi dari buku ini ya, kalau kita lihat itu memang difokuskan membahas terkait dengan keselamatan dan keselamatan kerja ya, ketiga ya, keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit terutama tadi ya. Dan di sini kita ada beberapa bab ya, termasuk yang bab pertama itu kita akan membahas konsep keselamatan dan kesehatan kerja ya. Di situ kita akan membahas terkait secara umum apa itu K3. Kemudian kita juga di bab selanjutnya kita membahas tentang kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Yang itu juga penting dibahas ya. Bagaimana kapasitas itu penting ya. Kapasitas orang yang kerja itu penting dan beban kerja juga harus diperhatikan ya. Dan lingkungan kerja juga sangat penting untuk diperhatikan juga. Kemudian selanjutnya adalah bagian saya ya, yaitu bahaya potensial infeksi di rumah sakit ya. Di situ saya membahas beberapa klasifikasi mikroorganisme berdasarkan risiko ya. Memang ada beberapa kelompok risiko, dari risiko yang risiko rendah ya, risiko 1, kelompok risiko 1 sampai paling tinggi itu risiko 4 ya. Itu dibagi berdasarkan bagaimana bahayanya sifat dari bahaya dari patogen tersebut dan juga apakah sudah ada terapinya atau belum gitu. Itu sangat penting juga dibahas di sini. Kemudian ada juga kita bahas tentang bahaya potensial paparan kimia dan fisik di rumah sakit. Kalau ini kita lihat dari segi paparan kimianya kan, beberapa bahan-bahan kimia itu kan banyak jenisnya dan sifatnya itu kan macam-macam, ada yang korosif, ada yang mudah terbakar dan lain sebagainya. Itu kita juga perlu mewaspadai itu. Dan juga bahaya fisik juga dibahas ya, termasuk sinar ultraviolet contohnya itu kan juga kan di rumah sakit kan ada ya pakai atau radiologi, di radiologi itu kan pakai juga, itu juga ada risikonya gitu. Lalu kita juga bahas tentang penilaian faktor risiko di rumah sakit. Di situ kita mencoba menilai jadi risikonya itu tinggi atau tidak gitu. Dan ini di bab inilah dibahas penilaian risiko itu ya, karena dengan menilai risiko kita akan bisa menilai bagaimana cara memitigasi, bagaimana cara kita menghadapi, mencegah atau risiko tersebut atau menghadapi risiko kalau misalnya itu terjadi. Ada juga bab tentang risiko pekerjaan pada pekerja perempuan ya, karena perempuan itu termasuk yang ya bisa terkena paparan lah ya, dari terkena paparan bahaya juga di rumah sakit juga kan ya. Ada juga alat pelindung diri dari Bapak Rahmat ya. Kemudian ada kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian juga terakhir ada hak dan kompensasi tenaga kesehatan di rumah sakit. Itu mungkin ya secara umum ya bab-bab yang ada di buku ini. Dan ini sangat menarik sekali ya, dan ini memang ditulis oleh para pakarnya sehingga bisa juga jadi sumber untuk setiap rumah sakit ataupun setiap di universitas ya, mahasiswa yang belajar tentang K3. Ibu Devi luar biasa, terima kasih. Sangat-sangat pembahasannya sudah sangat detail sekali gitu ya. Gitu. Kalau dari Pak Rahmat sendiri nih untuk babnya sendiri boleh silakan dijawab Pak. Membahas apa sih gitu atau apa sih yang di-highlight sama Pak Rahmat di babnya Pak Rahmat gitu dan termasuk bukunya juga. Silakan Pak Rahmat.
kalau dari segi buku manajemen K3 di rumah sakit, itu saya rasa untuk highlightnya semua ya. Karena satu kesatuan yang dari awal konsep sampai dengan ke remunerasi, pembicara masalah eh, hasil seperti itu. Nah, kalau dari bab saya sendiri yaitu tentang alat pelindung diri, Kak, orang berpendapat, orang awam berpendapat alat pelindung diri ya berupa masker, face shield itu ya dipakai pada saat COVID saja gitu kan. Nah, itu sempat Padahal ramai tuh kemarin tuh. Ramai banget. padahal padahal itu sebetulnya alat-alat itu alat-alat standar rumah sakit yang memang kesehariannya Itu dipakai digunakan ya, seperti gitu, dan itu. ada gitu ya Pak. Dan pemilihan jenis APD-nya itu sendiri juga banyak ya. Pada prinsipnya sih eh, bahwa sebuah alat yang memberikan perlindungan terhadap bahaya spesifik yang contohnya atau yang kira-kira yang beratnya tidak berat, kemudian alat APD-nya digunakan juga fleksibel, kemudian tidak membatasi seperti itu. Nah, di dalam bab saya ini sendiri, jenis-jenis APD juga bermacam-macam. Dari ada masker yang tentu kan yang tidak asing kan masker, sarung tangan, kemudian apron gitu kan. Nah, ini juga sebetulnya ada banyak jenis masker pun ada banyak, ada masker bedah, ada masker N95, ada KN95, kemudian ada lagi yang alat pelindung radiasi dan seterusnya. Gitu. Nah, di dalam ini juga ruang lingkup pelayanan rumah sakit APD-nya jenisnya berbeda-beda juga. Disesuaikan Nah, gitu jadi ya. disesuaikan ICU itu apa saja alatnya, kemudian di ruang hemodialisa apa saja, kemudian di klinik juga dengan laboratorium, dengan radiologi juga semua berbeda-beda seperti itu. Jadi pembahasannya amat amat sangat luas ya Spesifik detail dan sangat tentang luas juga. dengan alat pelindung diri itu juga ada tiga tingkatan. Jadi ada tingkatan satu itu untuk para medis yang tidak beresiko atau tidak beresiko tinggi, contohnya ya pekerja yang staff seperti itu, dia hanya cukup membutuhkan tingkat satu yaitu masker bedah, hazmat dan sarung tangan. Itu yang kalau waktu COVID itu di pelayanan-pelayanan pemerintah atau di masyarakat itu alat tingkat satu. Kalau alat tingkat dua itu yaitu dengan risiko yang sedang. Contohnya itu adalah dokter umum atau pendamping atau supir ambulan, tukang kebersihan, petugas laboratorium yang divisi rendah, asisten apoteker. Nah, itu menggunakan dari penutup kepala sampai kacamata Google itu, yang kacamata kayak tukang las gitu kan. Kemudian masker bedah, hazmat, sarung tangan yang sekali pakai, yang handscoon itu. Nah, yang paling tinggi adalah alat pelindung diri di tingkat 3. Nah, ini sangat komplit ini yang digunakan, yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, masker juga menggunakan N95, kemudian coverall, sarung tangan bedah, dan sepatu boot juga harus dipakai seperti itu. Itu yang ada di bab APD seperti itu. Luar biasa. Berarti sangat-sangat pembahasannya tuh detail dan bisa ditarik secara garis besar. Memang tujuannya itu untuk memberikan awareness kepada pembaca gitu ya, bahwa untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit itu seperti ini gitu. Walaupun memang ibaratnya orang awam yang atau tidak bekerja di rumah sakit pun ini loh kayak APBD yang seperti waktu COVID kemarin itu yang mungkin yang orang nggak pernah lihat itu apa itu kelihatan yang sangat ini ya kayak bikin shock gitu loh gitu Pak. Karena mereka nggak pernah lihat tuh. Padahal itu adalah memang secara prosedur itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Maksudnya itu memang hal-hal biasa dan setiap hari pun seperti itu gitu dan memang disesuaikan dengan standarnya dan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya Pak Rahmat ya. Betul, Oke, luar biasa. Berarti ini kalau saya tanya nih Ibu Dewi dan Pak Rahmat ya,
secara target segmentasi nih, apakah ini kan kalau dari judulnya aja nih ya Pak Bu ya, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Kalau dari judulnya, ini kan berarti apakah buku ini dikhususkan untuk orang yang bekerja di rumah sakit saja, atau sebenarnya nih para penulis gitu ya, mungkin diwakili sama Bu Debi atau Pak Rahmat itu punya eh, target tersendiri sebenarnya gitu, bahwa enggak kok gitu, mereka yang mungkin tidak bekerja di rumah sakit juga boleh membaca buku ini untuk sebagai awareness gitu ya, kesadaran, pengetahuan gitu, atau memang ini khususnya untuk mereka yang bekerja di rumah sakit atau ada tujuan lain gitu. Boleh silakan Ibu Debi, Rahmat, coba dulu. Oke. Oke. Menurut saya buku ini tidak hanya ya segmen pembacanya tidak hanya untuk rumah sakit ya, untuk para staf di rumah sakit ya, kesehatan di rumah sakit. Ini juga bisa dibaca ya oleh para mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di bidang kesehatan, yang pasti biasanya ya ada pembahasan K3-nya gitu kan. Dan jadi ini bisa juga menjadi bahan ya rujukan mereka gitu. Kemudian untuk masyarakat umum juga boleh bisa membaca ini ya. Tadi seperti kata kakak ya, untuk meningkatkan awareness terhadap K3 ini yang memang sangat penting, harus diperhatikan gitu. Dan mungkin K3 ini tidak hanya diaplikasikan di rumah sakit ya, bisa juga diaplikasikan di tempat lain juga, itu bisa. Masih beberapa bab itu bisa di rumah sakit, bisa juga untuk di tempat lain seperti laboratorium ya, laboratorium penelitian, laboratorium ya kesehatan atau laboratorium yang lainnya ya, selain di rumah sakit ya. Itu juga menerapkan K3, ataupun di tempat kerja ya, beberapa tempat kerja selain rumah sakit itu juga perlu memperhatikan K3 juga gitu. Jadi beberapa konsep K3 itu umum, secara luas, nggak hanya di rumah sakit aja ya, bisa juga di tempat lain. Oke, kalau dari Pak Rahmat sendiri gimana tanggapannya nih Pak? Secara target segmentasi gimana? Kalau target segmentasi kita ke tenaga kesehatan ya, tenaga medis. Jadi menginformasikan sekali untuk menyadarkan, karena kan kita memberikan pengetahuan, memberikan edukasi tidak cukup satu kali, dua kali, karena untuk merubah kebiasaan seseorang dan sebagainya itu perlu tidak habit cukup yang satu harus kali. dibangun gitu ya Pak. Betul. Terus harus selalu digali. Ya. Nah, next mungkin untuk ke depan, karena kesehatan keselamatan kerja itu yang Ibu Debi katakan itu luas, memang betul luas. Untuk ke depan barangkali manajemen K3 di industri, di apa itu lebih bagus lagi gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya ruang lingkup, tidak hanya di rumah sakit saja. Oke. Itu mungkin seperti itu. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, Ibu Debi juga. Terus kalau perihal tentang sekali lagi masuk ke babnya nih gitu kan, di babnya Ibu Debi dan Pak Rahmat nih, apakah ada tujuan tersendiri nih dari Pak Rahmat sendiri sama Ibu Debi selaku salah satu penulis di buku ini, apakah ada harapan atau tujuan materi yang ditaruh di dalam buku ini tuh ingin dibaca oleh, sebenarnya tuh ada nggak sih yang diinginkan gitu, dan diharapkan bahwa orang-orang yang membaca ini seperti apa yang diharapkan sama Ibu Devi atau Kak Rahmat gitu. Oke, nangkep ya Pak Bu pertanyaannya secara materi nih gitu sebenarnya. Secara materi ya khusus. Betul, itu boleh silakan Ibu Devi atau Kak Rahmat dulu. Oke, kalau saya sendiri karena saya terkait dengan bahaya infeksi ya, betul. Ya pastinya saya ingin meningkatkan awareness terkait dengan bahaya infeksi di rumah sakit terutama ya, sebagai tadi yang sudah saya bahas juga sebelumnya, bahwa di rumah sakit itu salah satu ya sumber dari banyak penyakit, karena di sana banyak orang sakit gitu ya. Nah, bisa menjadi media di situ, tempat penularan ya, tempat penularan berbagai macam organisme, mikroorganisme ya, baik bakteri, virus, jamur ataupun parasit, bisa dari rumah sakit itu tadi. Sehingga sangat penting diperhatikan
terkait dengan risikonya, ya. Makanya di situ saya menjelaskan beberapa macam risiko dari mikroorganisme, ya, berbagai macam dari yang risiko 1 ya, risiko rendah sampai risiko tinggi 4, dan bagaimana cara kita untuk menangani risiko tersebut itu juga dijelaskan di situ. Beberapa step-stepnya, ya, beberapa step-stepnya juga dijelaskan pada bab yang tadi saya jelaskan tentang terkait dengan infeksi. Oke, terima kasih Bu Devi. Pak Rahmat, boleh silakan. Adakah tujuan tersendiri materinya ingin disampaikan siapa dan Pak Rahmat tuh pengen nanti saya harap sih yang membaca tuh bisa sesuai harapan saya bahwa nangkapnya begini nih gitu. Karena kan pembaca ini banyak ya Pak ya, dan kadang mereka tuh salah nangkep nih. Oh, dari baca judulnya aja kan, makanya kan ada timbul pertanyaan, apakah buku ini sebenarnya diperuntukkan untuk tenaga kerja yang ada di rumah sakit saja atau secara umum? Nah, gitu. Lalu bagaimana kalau pertanyaannya ini merujuk ke babnya Pak Rahmat sendiri? Gitu. Boleh silakan Pak Rahmat. Ya, jadi di sisi lain untuk menambah pengetahuan atau memberikan informasi kepada mahasiswa kesehatan, tentunya menyolek beberapa pihak rumah sakit yang khususnya notabene rumah sakit sendiri ya, yang tidak dimiliki oleh pemerintah, yang APD-nya membeli gitu kan. Kan biasanya kalau karena mandiri gitu ya. itu kan diadakan secara mandiri, otomatis kan biasanya rada-rada diirit-iritin tuh, ya kan. Nah, itu saya jadi sangat penting APD harus selalu digunakan, apalagi yang saya miris sekali jika melihat yang kayak bangsa OB atau apa gitu ya, yang kadang suka mengambil sampah itu gitu ya, tidak menggunakan sarung tangan atau hanya menggunakan handscoon, karena iya. mereka padahal beresiko tinggi tertular, tertusuk atau dan terkena, seterusnya. iya. Itu jadi ingin menambah informasi kepada halayak banyak gitu, dan tidak untuk khusus gitu kan. Seperti itu. Seperti itu kalau saya. Oke, baik Pak Rahmat, luar biasa. Ibu Devi juga terima kasih ya. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir ya, nggak kerasa banget nih Ibu Devi dan Pak Rahmat ya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan sedikit lagi nih ya. Soalnya boleh ya Pak dan Ibu Devi boleh ya. Ini terkait tadi nih penjelasan Ibu Devi dan juga mungkin Pak Rahmat juga menyinggung soal memang salah satu tujuannya juga kan ingin memberikan awareness nih kepada pembaca atau masyarakat atau mungkin di lingkup kerja Ibu Devi dan Pak Rahmat juga gitu, terutamanya rumah sakit gitu. Salah satu yang disampaikan itu kan tadi ini loh berbahaya loh, ada ini, akan dijelaskan untuk proses penanganannya juga seperti ini gitu. Terus mungkin Pak Rahmat juga melihat kayak maaf tadi kayak OB juga yang atau orang-orang yang secara langsung gitu ya sebenarnya itu tuh berpotensi terkena gitu, entah dari penularannya atau luka gitu ya. Apakah salah satu yang mendorong Ibu Devi dan Pak Rahmat untuk pada akhirnya oke, saya join untuk project ini dan saya juga ingin menyampaikan ini karena emang udah ada terjadi gitu. Jadi kayak kayak miris gitu, atau jangan sampai deh ini terjadi gitu. Atau emang tidak ada tapi mungkin bolehlah sebagai pencegahan di awal nih gitu, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan ya Bu ya Pak gitu. Jadi apakah pernah ada terjadi case yang berkaitan dengan spesialis saat ini yang Ibu Devi atau Pak Rahmat emban gitu? Boleh silakan. Yang membuat mendorong pada akhirnya oke, saya join deh gitu, saya ingin menyampaikan biar lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu gitu. Silakan Pak Rahmat terlebih dahulu ya. Iya, mohon maaf mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi yang kenapa seperti itu saya mengambil APD ya tentunya dari saya pribadi, karena saya di kesehatan masyarakat, saya menginginkan untuk pencegahan.
Jadi jangan sampai semua sampai itu itu sudah terjadi. terjadi. Eh, Ya, makanya di situ kita memberikan Edukasi informasi, juga gitu kan. edukasi itu kan tentang ini loh di sini nih alat APD-nya ini loh jangan sampai ketuker. Mhm, mhm, Di mhm, ruangan ini loh gitu. Jangan sampai mhm, salah pakai kayak apa contoh yang tadi mhm, misalkan kita mengambil sampah ya kan dengan yang mhm. eh, bahaya limbah limbah yang berbahaya kita hanya menggunakan handscoon Apa adanya gitu. doang seperti itu atau malah tidak sama sekali pakai Eh, sendal saja seperti itu yang sangat miris ya mungkin kalau mhm, yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi itu kedudukannya dia otomatis sudah paham tapi mhm, untuk yang di bawah dan seperti itu yang tidak dipikirkan APD-nya mhm. padahal dia penularannya lebih cepat gitu. Mhm. Itu sih, jadi Oke, oke. melakukan pencegahan, memberikan edukasi. Oke, berarti kalau dari Pak Rahmat sekali lagi lebih kayak mengedukasi masyarakat, memberikan informasi pencegahannya bahwa jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya, oke, Betul. saya tertarik pada project ini dan I want to share this knowledge for everyone yang membaca buku ini. Itu ya Pak Rahmat ya. Betul, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kalau dari Ibu Dieti sendiri nih, apakah pernah ada terjadi atau sebenarnya kayak ada tapi misalkan ya Bu ya kayak saya melihat sebuah film atau nonton, nah itu kalau misalkan itu terjadi ngeri kan, jadi sebenarnya saya juga sama mungkin kayak Pak Rahmat untuk mencerita atau memang pernah ada case-case yang membuat hati merasa empati pada akhirnya kayak oke deh gitu biar jangan ada korban lagi biar masyarakat lebih tahu nih infeksinya tuh ini kecil tapi ternyata ini berbahaya gitu. Atau boleh silakan Ibu Debi. Ya, kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya bukan praktisi di rumah sakit juga ya. Sebenarnya saya Hmm. lebih banyak praktisnya tuh di laboratorium ya, Oke. laboratorium penelitian ya. Dan Hmm. saya penelitiannya juga eh, berhubungan dengan mikroba ya. Ya, saya sudah terbiasa ya kalau di laboratorium melakukan ya mempraktekkan K3 tadi ya terkait termasuk dengan APD-nya, kemudian juga fasilitas yang di laboratorium itu juga harus apa sih ya harus memenuhi kaidah K3 tadi ya. Dan saya pikir juga walaupun saya tidak langsung praktek di rumah sakit, saya juga melihat membaca juga bahwa masih banyak di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan itu tim medisnya itu masih kurang aware ya terhadap K3 ini sehingga memang sangat diperlukan awareness tadi ya edukasi walaupun uh, kita sebagai ya tenaga kesehatan mungkin tahu pengetahuannya tapi mungkin ya ada Prakteknya yang itu hilang kadang mungkin gitu kan. gitu ya. Ya, jadi perlu terus Hmm. kita mengedukasi, mengingatkan dan ya melakukan ya tadi ya sharing pengetahuan Hmm. baik lewat promosi kesehatan langsung ataupun di sini kita lewat buku Buku. ya. Kalau dengan buku kan bisa dibaca dimanapun Hmm. itu dan jangkauannya tuh akan lebih luas. Betul, betul, setuju. Oke, cukup untuk Ibu Devi yang pengen Ya. di pertanyaan. Oke, berarti saya bisa tarik kesimpulan untuk pertanyaan yang ini bahwa memang sekali lagi untuk selain memberikan awareness, informasi, edukasi, ini juga mungkin bisa sentilan juga mungkin gitu ya para Rahmat. Jadi bahwa meskipun kadang kita memang ada di tempat tersebut, bidang tersebut, dan kita mengetahui itu gitu. Tapi memang kadang ada beberapa prakteknya itu tidak dilakukan gitu. Dan mungkin dengan terbitnya buku ini juga bisa memberikan apa ya kesadaran penuh nih bahwa hal-hal yang selama ini kelihatan sepele itu padahal penting nih gitu. Biar tadi tujuan salah satu dari Pak Rahmat itu untuk pencegahan biar hal-hal tadi itu tidak terjadi gitu ya. Dan mungkin kalau dari Ibu Dewi sendiri berdasarkan riset juga ya beberapa di rumah sakit ada yang kurang aware nih di bagian ininya gitu atau mungkin perlu untuk peningkatan kesadaran juga untuk ketiganya untuk lebih diterapkan kembali seperti itu ya Bu Dewi. Iya, Betul ya.
Oke, luar biasa. Dan tidak terasa untuk Ibu Debbie dan Pak Rahmat, untuk waktu 30 menit ini sudah terlewati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga, tapi boleh satu lagi pertanyaan mungkin terakhir ya, maaf banget Ibu Debbie, Pak Rahmat, Oke. terkait harapan nih gitu ya Ibu Devi dan Pak Rahmat, meskipun Ibu Devi dan Pak Rahmat ini ada di spesialis yang masing-masing gitu ya, ada yang di APBD dan juga di tadi soal infeksi-infeksi gitu ya. Aduh maaf nih Pak Bu kalau saya kurang mengerti atau kurang memahami gitu. Tapi harapan nih secara garis besar kan materi Ibu Devi dan Pak Rahmat kan ada di dalam buku ini gitu ya, dalam satu naungan buku manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Harapan dari Ibu Devi dan Pak Rahmat tentang karya buku ini apa sih? Boleh, silakan harapannya. Apa sekedar ya sudah saya mah kan salah satu syarat saya kan ingin menulis ya untuk menaikkan atau maaf nih misalkan syarat untuk naik angkat atau ini. Jadi ya sudahlah gitu ya. Tapi ada nggak harapan tersendiri itu misalkan semoga ini meskipun judulnya rumah sakit, mereka yang tidak bekerja di rumah sakit juga bisa membaca, karena saya juga ingin apa ya materi saya juga dibaca nih untuk orang-orang karena atau memang mungkin atau apa gitu. Boleh silakan Ibu Devi Oke. dan Pak Rahmat ya silakan. Harapannya untuk buku ini ya, harapan untuk buku ini. Saya berharap buku ini akan memberikan manfaat ya bagi pembacanya, siapapun itu, maupun dari apa sih tim medis dari rumah sakit ataupun mahasiswa atau masyarakat luas yang bisa membaca buku ini ya, yang membaca buku ini mendapatkan manfaat dari buku ini dan bisa mempraktekkan apa yang kami tulis ya terkait dengan K3 sehingga risiko untuk penularan penyakit infeksi di rumah sakit itu akan lebih minimal. Itu harapan saya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Devi sudah menyampaikan. Pak Rahmat, boleh silakan. Ya, harapan saya ya atas buku ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, terus kemudian dapat meningkatkan kinerja, mengurangi resiko, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dan tentunya yang terakhir adalah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang membaca buku ini. Dan memang kalau saya pribadi melihat dari buku ini amat sangat penting ya untuk pengetahuan tentang K3. Bagus bukunya. Dan wajib dibaca. Oke, siap Pak Rahmat. Cukup? Aduh, karena Pak Rahmat tadi sudah nyinggung soal itu ya, saya boleh. Aduh maaf dari tadi satu lagi, tapi ternyata kecil ya pertanyaan. Tapi karena ini memang topiknya luar biasa banget ya. Sebenarnya kalau 30 menit ini sangat kurang, tapi memang sudah ada prosedurnya gitu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf gitu. Jadi kita hanya mengikuti apa yang ada dan memang setiap proses bedah buku di penerbit adab itu harus diobrolkan secara santai kayak gini biar topik apapun itu orang santai menontonnya gitu ya. Alasan nih, satu lagi deh boleh saya beneran ini satu lagi aja pertanyaannya. Alasan nih buat Pak Rahmat sama Ibu Devi, tapi Pak Rahmat dulu mungkin jawab ya. Alasan terbesar orang seumur hidup minimalnya baca buku ini apa sih? Alasannya agar pasti akan ada ininya kesan dan pesannya di dalam buku itu dan pasti tidak akan menyesal seumur hidup untuk mengetahui alasannya. Karena sangat-sangat bermanfaat itu gitu ya Pak ya? Sangat bermanfaat, betul. Oke. Ada yang lain Pak Rahmat? Cukup itu. Oke, cukup. Berarti karena ini pasti sangat-sangat bermanfaat. Jadi orang ini minimal seumur hidup sekali deh wajib membaca buku ini. Gitu ya Pak Rahmat ya. Oke, kalau Ibu Devi sendiri alasan orang wajib minimal seumur hidup membaca buku ini sekali deh gitu. Menurut Ibu Devi apa sih gitu? Di luar dari spesialisnya Ibu ya gitu. Karena ini bukunya ini gitu. Boleh silakan Ibu Devi. Alasan saya karena tadi K3 itu aplikasinya sangat luas ya, tidak hanya di rumah sakit tapi juga di tempat lain. Jadi menurut saya semua orang yang bekerja ya dimanapun itu perlu membaca buku ini ya agar tetap selamat dan juga sehat ketika kita bekerja.
Oke, luar biasa Ibu Dewi. Karena dapat pengetahuan, edukasi, informasi dari buku ini, jadi tetap selamat dan tetap sehat. Tentunya dibarengi dengan doa dan juga hal-hal lainnya. Dan ini adalah salah satu pendukung untuk biar selamat dan sehat dalam kerja tuh ini loh gitu. Ada tuntutannya, ada runtutan, ada prosedurnya seperti itu. Dan semua itu dibahas di buku ini yang masing-masing itu punya spesialisnya sendiri gitu ya. Ada Ibu Fitri, ada Pak Agung, ya, ada Syifa, ada Ibu Debi, Ibu Ella, Rahmat, Ibu Ade, ya, dan juga Agus, betul ya? Oke, dan di sini semuanya dibahas secara tuntas berdasarkan spesialisnya masing-masing. Jadi tiap bab itu secara kompleks, detail dibahas gitu. Betul ya Ibu Debi dan Mbak Rahmat ya? Ya, betul Oke, sekali. luar biasa. Baiklah Ibu Debi dan Pak Rahmat, sebelumnya saya Carwani Ali mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di waktu yang sangat-sangat singkat ini. Ya mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya ingin disampaikan gitu, tapi mungkin terkait waktu dan juga sudah peraturan, jadi beginilah gitu. Tapi semoga apa yang disampaikan ya dari Ibu Debi dan Pak Rahmat dan juga yang sudah diwakilkan ya mungkin sama Ibu dan Pak Rahmat juga, penulis dari buku Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit ini bisa tersampaikan nih kepada sobat anak yang nonton, terutamanya mungkin mahasiswa-mahasiswi yang sekarang concern di bidang kesehatan gitu ya, atau mungkin masyarakat juga, bahwa oh ternyata saya tidak tahu kalau APBD yang pada era COVID itu kelihatan berat, ternyata sebenarnya itu tuh bukan suatu momok yang perlu harus ada stigma menyeramkan gitu, enggak, tapi memang itu sudah prosedurnya gitu. Dan memang ada beberapa poin-poin yang disampaikan kepada penulisnya ini untuk masyarakat lebih aware lagi, lebih tahu lagi. Dan sekali lagi tujuannya memang tidak hanya masyarakatnya, tapi pelaku dari ada di ketiganya ini, mungkin kayak rumah sakit gitu ya Pak, ya, atau yang mungkin bersinggungan gitu dengan ketiga ini gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Devi dan Pak Rahmat sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau ada hal yang kurang berkenan dari saya maupun pihak penerbit adat. Yang jelas semoga harapan dari Ibu Devi, Pak Rahmat, dan penulis lainnya juga bisa terlaksana dengan baik dan bisa sesuai harapan dari para penulisnya untuk bisa lebih menyebarkan informasi-informasi yang baik ya, terutama tentang kesehatan dan juga manajemen keselamatannya itu seperti apa. Baik, Pak Ibu, saya sebelum mundur diri mau closing dulu ya ke Sobat Adab. Baiklah Sobat Adab, segitu aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Dan sekali lagi, kali ini semoga bisa bermanfaat penuh untuk Sobat Adab di rumah, terutama sekali lagi yang concern atau tertarik di bidang ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Buku dari Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit ini nanti akan ada muncul ya di layar YouTube teman-teman ya, bahwa bukunya sudah tersedia di seluruh marketplace ya, di TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, dan juga ada di website resminya penerbit Adab ataupun di Adab Store. Jadi sudah bisa dibaca nih gitu untuk teman-teman yang mungkin ingin lebih dalam mengetahui manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit itu seperti apa. Terutama yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lain adalah bukunya ditulis langsung oleh para pakar ahli di bidangnya dan tentunya sudah per spesialis. Jadi untuk khusus infeksi ini gitu, untuk HPBD ini, untuk ini lainnya lengkap banget. Jadi jangan lupa diorder, dibeli, dan dibaca. Kata Rahmat ya, seumur hidup sekali minimal baca karena sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat. Kalau kata Ibu Debi, biar terus selamat ya, dan juga sehat. Seperti itu. Baik, terima kasih, segitu aja videonya. See you next time on my video. Ibu Debi, Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama.